Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin, Nabil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin, siyama maulal muttaqin amiril mu'minin Ali bin Abi Talib wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Para pecinta Ali bin Abi Talib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya, atas semua limpahan rezeki yang telah kita nikmati. Begitu banyak rezeki. Rezeki kebanyakan diidentikan dengan benda-benda, dengan entitas-entitas material yang berdimensi, yang punya panjang, punya ukuran, punya bobot, punya nilai harta. Padahal rezeki yang paling tinggi adalah rezeki yang tak meruang, rezeki yang tak bisa disentuh, tak terdengar, tak tercium, tak terasa, tak terjamah. Itulah rezeki yang lebih tinggi, karena dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu itu memiliki levelnya, memiliki level eksistensi, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dan semuanya adalah rezeki. Sayangnya karena kebanyakan manusia saat lahir dia silau oleh beragam gambar-gambar yang muncul di hadapannya. Telinganya mendengar aneka suara dan bunyi, hidungnya menangkap aneka aroma, dan itu semuanya membuatnya lupa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari itu, sesuatu yang lebih mulia dari itu. Karena itu kita patut bersyukur, karena kita adalah orang-orang yang beruntung memahami makna rezeki dalam pengertiannya yang sangat luas. Tidak hanya terbatas oleh benda-benda, yaitu rezeki iman. Iman adalah rezeki yang tertinggi. Kalau kita berdoa setiap kali di malam Jumat, kita membaca doa Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farjahu syarif, Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Ya Allah, beri kami rezeki kesuksesan. Taufik itu kesuksesan untuk taat. Ya, sejauh ini kebanyakan orang kalau kesuksesan itu karir, kesuksesan itu jumlah harta yang banyak, yang menurut dia bisa mengamankannya dalam kompetisi yang makin sempit, makin sengit. Tapi orang-orang yang memiliki world view, punya pandangan dunia bahwa ciptaan Allah meliputi segala sesuatu, bahwa eksistensi ini bergradasi, bertingkat-tingkat, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dan yang paling tinggi adalah dimensi ukhrawi, spiritual, immaterial, metafisikal, non bendawi, dan yang paling tinggi di antara itu adalah iman. Apa yang membuat kita beriman? Iman adalah produk dari sebuah pengetahuan. Dari iman, karena kita tahu, kita percaya. Dan kalau kita bilang cinta, cinta dalam pengertian ini adalah iman, dan diwujudkan dalam bentuk sebuah tindakan, komitmen untuk ikut kepadanya. Nah, Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya rizki karunia terbesar adalah
kepatuhan. Dan iman kalau kita lihat, substansi dari iman adalah kepatuhan. Tidak mudah orang untuk patuh. Orang mungkin melakukan sesuatu kebaikan yang terlihat baik, positif dalam bahasa modernnya, tapi belum tentu itu terdorong oleh kepatuhan. Kadang karena dia ingin melakukan sesuatu karena dorongan heroisme, rasa ingin jadi hero, ingin terlihat bahwa dia lebih unggul dari orang yang dibantunya, seolah-olah dia membantunya, tapi sebetulnya dia sedang menjadikan orang itu sebagai cara dia untuk menunjukkan keunggulan, terlihat sebagai kebaikan, tapi belum tentu itu mengandung unsur kepatuhan. Dan banyak sekali kalau kita lihat dalam kehidupan kita kebaikan-kebaikan yang belum tentu didasarkan pada kepatuhan. Nah, kepatuhan itulah yang sebetulnya sering diabaikan. Kalau kita mengikuti Ahlul Bait dan kita merayakan Idul Qadir, apa artinya? Itu karena kita ingin menegaskan kepatuhan. Kepatuhan tidak mesti sesuai dengan kehendak kita. Lalu kalau kita melakukan sesuatu karena kita menghendakinya, ya karena kita mematuhi diri kita. Karena kita ingin melepaskan diri dari rasa bersalah. Kita kalau bantu orang, melihat ketimpangan sosial, melihat keadaan yang sulit, kita membantu. Membantu orang lain dengan rasa iba, dengan rasa iba, tak tega, kita melakukannya, membantu orang-orang yang sulit. Karena apa? Ya karena kita ingin melepaskan diri dari guilty feeling, rasa bersalah. Kita melakukan kebaikan, dan itulah yang dipahami oleh orang-orang sebagai kebaikan, filantropi, berbuat baik untuk sesama. Begitu pentingnya bagi orang-orang menganggap bahwa kebaikan sesama itu sangat mulia, seolah-olah kebaikan-kebaikan yang bersifat vertikal itu sering kan, tidak ada artinya sholat. Kita sering baca di status-status, apa artinya sholat kalau tidak baik kepada sesama. Baik kepada sesama bila tidak didasarkan kepada kepatuhan, itu adalah rasa kenyamanan. Dia ingin membebaskan diri dari rasa bersalah, dia ingin merasa hero, dia ingin juga investasi agar suatu saat dia tidak mendapatkan efek-efek negatif dari keadaan. Bukan kepatuhan. Kepatuhan perlu iman. Maka dari itu, semua kebaikan-kebaikan vertikal, horizontal kita kepada sesama, kepada orang yang miskin, kepada sesama manusia, dan apapun yang selama ini menjadi seolah-olah itu adalah kebaikan, tidak ada artinya bila tidak didasarkan pada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik karena Allah memerintahkannya. Karena kita dikehendaki, kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Itulah nilainya. Nah, kalau dia berbuat baik bukan karena percaya kepada Allah, bukan karena kepatuhan kepada Allah, nggak usah ngotot-ngotot apakah dia akan masuk surga, dapat pahala atau tidak. Dia berbuat tidak untuk mendapatkan itu. Hanya orang yang melakukan sesuatu kebaikan karena kepatuhanlah, nggak peduli dia urusannya apa. Dan karena iman yang melahirkan taat itu, saat kita berbuat baik kepada sesama, kita tidak kesal apabila tidak dibalas. Itu salah satu kriterianya. Kita berbuat kepada sesama, biasanya kalau kita berbuat baik, orang belum tentu membalas kebaikan kita. Bahkan kadang-kadang kebaikan kita dijadikan sebagai cara untuk menindas. Berbuat baik justru dianggap sebagai sebuah kelemahan. Nah, kalau kita berbuat baik dan kita tidak dibalas, dan kita tidak mengungkitnya, kita tidak kesal, atau kita tidak menghentikannya, nah itulah makna kebaikan yang didasarkan pada kepatuhan. Jadi kepatuhan itu adalah sesuatu yang belum tentu sesuai dengan kehendak kita, dengan keinginan kita, dengan pandangan-pandangan kita. Nah, berwilayah kepada Ahlul Bait bukan pujian, bukan semata-mata karena kita merayakan dalam bentuk pesta-pesta. Itu adalah ekspresi simboliknya.
Tapi yang lebih besar dari itu adalah penegasan tentang kepatuhan. Inilah makna yang paling penting daripada berwilayah. Kalau kita melakukan sesuatu, sering saya contohkan, kita mungkin saja melakukan sesuatu, misalnya berolahraga dengan waktu yang main futsal sampai 2 jam, 3 jam kita bisa nyaman. Itu karena kita menghendakinya. Tapi kalau kita melakukan sholat yang sedikit lalu kita berat, itu karena mana kepatuhan. Jadi yang paling berat dari semua itu ketika kita melakukannya karena kepatuhan. Kita bisa mengeluarkan uang dengan mudah saat itu kita memang menghendakinya. Tapi saat kita harus mengeluarkan uang karena disuruh, itu berat. Nah, berwilayah, kalau kita merayakan hari berwilayah, itu artinya kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang mampu menegaskan kepatuhan dengan segala beratnya. Memang patuh adalah sesuatu yang berat. Tauhid, kita tahu tauhid itu adalah ajaran untuk mengajak manusia menyembah Allah dan mengajak manusia untuk meninggalkan, untuk tidak menyembah Tuhan-Tuhan palsu, untuk tidak menyembah selain Allah, sekutu Allah, apapun namanya. Itu makna tauhid yang umum. Beribadah kepada Allah, menyembah Allah, bersyahadat kepada Allah, dan itu semuanya menggambarkan bahwa mengapa tauhid yang begitu sederhana, tidak menyembah selain Allah, menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Itulah platform dari dakwah para nabi. Tapi mengapa dakwah para nabi itu ditentang? Rasulullah menghadapi berbagai macam intimidasi, persekusi, gangguan-gangguan hanya karena menghimbau, mengajak umat manusia menyembah Allah dan mengajak manusia untuk tidak menyekutukan Allah. Sesederhana itu. Mengapa dilawan? Ternyata makna tauhid yang selama ini digambarkan secara simbolik, itu nyembah dalam bentuk gerakan-gerakan ritual, itu sebetulnya bukan sesuatu yang diharapkan. Makna tauhid tidak bisa direduksi, tidak bisa dibonsai dalam bentuk ibadah-ibadah ritual semata tanpa menyertakan dasarnya. Dulu di Malang saya pernah mengajarkan, sampai sekarang mungkin diingat oleh yang veteran, para senior, stasiun-stasiun tauhid. Ya, stasiun itu seolah-olah ada perhentian-perhentiannya sampai perhentian yang terakhir. Pertama, bertauhid meyakini Allah ada, Tuhan ada, dan adanya Allah tidak sama dengan adanya makhluk. Ya pastilah. Kalau Allah ada dan kualitas wujudnya sama dengan kita, ya berarti apa yang membedakan kita dengan Allah? Dan semua orang meyakini itu. Baik menyebutnya dengan Allah, Tuhan, Sang Yang, Lot, Khoda, apapun sebutannya, yang jelas dia meyakini ada sumber kehidupan, ada pemilik eksistensi yang mandiri. Orang percaya itu, meskipun sebagian meyakini ateis. Yang ditolak bukan Tuhan, eksistensi Tuhan, tapi yang ditolak adalah konsep ketuhanan yang diformat oleh sebagian teolog-teolog dengan doktrin yang sebagian irasional. Tapi menolak kausalitas, menolak adanya pencipta sebagai sumber kehidupan, tidak ada yang menolak. Nah itulah kemudian, apakah itu makna tauhid? Itu sesuatu yang bisa dikenali oleh setiap orang. Tidak memerlukan nabi untuk menjelaskan itu sebetulnya. Lalu apa makna tauhid? Tauhid adalah meyakini pencipta, bahwa Tuhan selain pemilik wujud, dia adalah penciptanya. Karena dia pemilik wujud, maka dialah yang melimpahkan wujud kepada selainnya. Dialah pencipta. Apakah tauhid hanya meyakini Tuhan sebagai pencipta? Ternyata setiap orang juga meyakini proses penciptaan dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan pandangan. Yang jelas semua menyebutnya sebagai makhluk. Makhluk diciptakan. Ternyata penciptaan ini juga diyakini oleh kebanyakan orang, bahkan oleh kaum Quraisy.
yang membenci Nabi, yang menyerang Nabi juga percaya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Hai Muhammad, seandainya kau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Artinya sesuatu yang sudah dikenali. Nama Abdullah itu sudah ada. Sudah ada dulu. Penyebutan Allah juga sudah ada. Penyembahan kepada Allah pun sudah ada. Kalau penyembahan itu artinya ritual, sudah. Dan mereka menegaskan ketika kita menyembah berhala, itu hanya ekspresi simbolik. Di Al-Quran disebutkan, kami tidak menyembahnya, tapi kami menyembah Allah. Dan ini hanya ekspresi cinta. Cinta yang ditembuskan kepada Allah. Sudah dilakukan itu. Tapi kenapa Nabi ditentang? Kenapa menghadapi berbagai macam gangguan-gangguan hingga berhijrah? Di Mekah, di Madinah pun diganggu oleh para intruder, para penyusup dengan berbagai macam intrik-intrik, konspirasi. Tidak hanya itu, berkolaborasi dengan kelompok-kelompok di luar, dengan Bani Quraidah dan lain sebagainya untuk menciptakan destabilisasi. Padahal mereka meyakini Tuhan. Orang-orang Yahudi meyakini Tuhan, meyakini Allah, percaya kepada kitab Allah. Mengapa terjadi itu? Nah, sayangnya tauhid selama ini dipahami begitu saja. Menyembah Allah, ada sejadah, sholat, sudah berarti dia sudah selesai bertauhid. Nah, tauhid yang justru menimbulkan resistensi dan perlawanan kaum Quraisy ketika tauhid artinya meyakini bahwa tidak ada pemegang otoritas dan kewenangan kecuali Allah. Ini masalah. Tauhid itu artinya meyakini bahwa tidak ada yang memiliki kewenangan, tidak ada yang memiliki hak dominasi terhadap siapapun kecuali Allah. Nah, deklarasi tauhid ini dipahami oleh orang-orang yang memegang kekuasaan, yang selama ini baik dia secara terus terang atau tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan atau tidak, karena ketuhanan ini tidak harus orang meyakini dirinya menciptakan. Ketika dia merasa punya hak dominasi terhadap orang lain, maka dia berarti dia mengklaim ketuhanan, playing God. Dia memainkan peran ketuhanan. Nah, disitulah tauhid memiliki makna aplikatifnya, memiliki dimensi revolusionernya. Dan karena itu para pemegang kuasa sejak dahulu, Firaun, Namrud, itu semua menentang karena ini. Karena itu sama dengan melucuti hak-hak kuasa klaim ketuhanan yang selama ini mereka lakukan. Dan Nabi datang dengan membawa tauhid dalam pengertiannya, jangan jadi Tuhan bagi sesamamu, jangan jadi hamba bagi sesamamu. Nah, sebagian orang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan sebagian besar karena kebodohan, karena pembodohan yang berjalan sistematis, menerima dirinya sebagai hamba tanpa harus meyakini dia sebagai pencipta. Ketika memberikan hak kepada orang, maka dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nah, inilah yang dilawan oleh para nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajak orang untuk bertauhid itu dengan maknanya yang komprehensif, dengan segala dimensinya yang holistik, untuk tidak meyakini siapapun selain Tuhan sebagai pemegang otoritas. Tidak ada yang punya hak atas sesama. Nah, manusia sudah dibangun dalam mindset dasarnya bahwa hidup harus beraturan. Mengapa? Ya karena ada setiap orang, setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kalau dia tidak memiliki aturan, maka yang terjadi adalah chaos, konflik. Karena setiap individu memiliki kepentingan, memerlukan rules, memerlukan sistem, memerlukan aturan. Itu mesti. Nah, bagaimana menciptakan sebuah aturan? Allah Subhanahu wa taala sengaja mendatangkan tauhid, tujuannya agar tidak ada yang memiliki hukum dan dominasi
atas sesama. Karena manusia setara. Tidak ada yang tidak setara, semuanya setara. Yang tidak setara adalah yang memiliki eksistensi prima. Adalah sang kausa prima. Adalah sang pencipta. Hanya Tuhan yang berhak untuk mengaku tidak setara. Manusia setara. Mana mungkin yang sesama setara bisa menerapkan hukum terhadap yang lain? Kalau dia tidak dipengaruhi oleh kehendaknya, tidak dipengaruhi oleh dorongan-dorongan kepentingannya, maka yang terjadi adalah chaos. Nah, manusia kebanyakan berusaha untuk membonsai makna tauhid ini. Seolah-olah tauhid itu ya meyakini Tuhan sebagai pencipta, Tuhan untuk yang diibadah. Ibadah itu artinya tempat-tempat ibadah, masjid, sinagog, kuil, gereja, itu ibadah. Menggerak-gerakkan tertentu dengan format tertentu, sudah berarti sudah meyakini Tuhan sebagai yang disembah. Itu adalah ekspresi dari keyakinan bahwa hanya Allah adalah pemilik otoritas, pemilik kewenangan. Tidak ada. Mengapa orang sombong? Mengapa orang menghina orang lain? Harus dia menganggap dirinya tidak setara agar dia bisa menghinanya. Sekali dia meyakini tidak setara, saat itu juga dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nah, klaim ketuhanan bisa dalam bentuk sebuah sistem, bisa juga muncul dalam bentuk perilaku individual dalam kehidupan masyarakat. Tauhid yang hendak dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya, juga dilanjutkan oleh para wasi dan wali, juga para ulama segaris dengannya, adalah ingin menegaskan bahwa tauhid praktikal yang berefek terhadap perilaku adalah tauhid rububiyah, tauhid al-wilayah, bahwa tidak ada yang punya hak dan kewenangan. Lalu bagaimana menyelesaikan kewenangan kalau memang tidak ada kewenangan kecuali Allah? Tidak ada yang memiliki hak terhadap siapapun kecuali Allah. Lah bagaimana Allah berurusan dengan kita? Sementara jarak eksistensial antara manusia dan Tuhan jauh. Apa dapat WhatsApp dari Allah? Apa bisa dia mendapatkan sesuatu yang dengan itu kemudian dia langsung bisa memahami ajaran Allah? Nah, kita sudah sadar bahwa ketika kita berhubungan dengan Allah, kita itu bagaimana memahami? Tidak pernah melihatnya. Kalau tidak pernah melihatnya, tidak bisa membayangkannya. Anda pernah melihat rumah Anda berada di sana, lalu Anda berpergian jauh, Anda bisa menggambarkannya detail. Mengapa? Anda pernah melakukan kontak sensual dengannya. Anda bisa menyebutnya enak dengan mudah. Rumahku, ibuku, istriku, kampung halamanku, dengan detail. Tapi Allah, Tuhan, kebanyakan manusia langsung pindah ke agama, selesai urusannya. Ada yang dipotong karena malas berpikir, kabotan, kedukuran bahasanya. Sementara ini adalah tahapan yang Anda lewati. Anda tidak pernah bertemu dengan Tuhan, tidak bertemu dengan Allah, tidak punya gambarannya tentang itu. Terus Anda cinta kepadanya, Anda patuh. Maksud lo, kalau Anda memahaminya, sejelas itu eksistensinya bagi Anda, seperti rumahmu, seperti ibumu, mana mungkin kamu akan berkhianat kepadanya? Mana mungkin orang akan melanggar hukumnya? Anda meyakini bahwa Anda berada dalam altar eksistensinya, lalu Anda bermaksiat kepadanya, nihil. Maka Imam Ja'far Shadiq berkata, berbuatlah dosa sesukamu tapi jangan di hadapannya. Berbuatlah maksiat sesukamu tapi jangan di dalamnya. Mengapa kita bermaksiat? Ada yang dipotong. Wis pokoknya langsung ibadah aja. Sehingga tidak melahirkan komitmen naik turun. Yang bukan bagian dari ketaatan dianggap kebaikan. Anda berbuat baik tapi belum tentu berbuat soleh. Berbuat soleh memerlukan iman. Iman memerlukan ilmu. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan ini?
Hanya Allah pemegang kewenangan. Sementara manusia semuanya setara. Lalu ternyata Allah memang telah menetapkan agama, mencangkok agama pada setiap manusia yang berakal sehat. Disitulah orang dipisahkan orang-orang yang tidak mampu mengaktualkan potensi akalnya. Mereka dibebaskan dari tanggung jawab kehambaan. Mereka dibebaskan dari tugas untuk memahami akal sehat, di mana setiap manusia memiliki konsep yang sama tentang benar dan salah. Minimal bahwa benar itu adalah sesuatu yang harus dicari, diharapkan. Baik dan buruk. Minimal bahwa tahu bahwa baik itu adalah sesuatu yang sempurna. Hina dan mulia. Sempurna dan kurang. Itu semua dipahami oleh setiap orang yang berakal sehat. Tak perlu cerdas. Nah, Allah memberikan kepada kita agama yang dialami. Kita sudah mengalami itu. Tidak perlu kitab suci untuk tahu bahwa mengganggu orang lain adalah dosa. Kita tahu itu. Hukum-hukum rasional itu sudah terinstall. Dia adalah OS yang sudah ada. Agama datang tidak untuk itu. Justru agama harus berdiri di atas itu. Agama datang untuk melengkapi itu. Ketika kita sudah punya pemahaman tentang norma baik dan buruk, benar dan salah, mulia dan hina, sempurna dan tidak sempurna, kita sudah paham itu. Baru kemudian Allah menambahkan ada hukum-hukum yang tidak bisa dikenali dengan akal. Ada norma-norma yang perlu dipahami, tak hanya dialami. Ia harus disampaikan. Bagaimana menyelesaikan problem penyampaian ini? Bila setiap manusia itu setara. Bila setiap manusia yang tidak memiliki hak, karena sama-sama makhluk, selama dia manusia semata, maka dia tidak bisa memiliki dominasi, tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki hak atas sesama. Atas dasar itu kita tidak boleh punya kepatuhan kepada siapapun selama tidak ada unsur ketuhanan di dalamnya. Kalau tidak, jungkir balik, terjun bebas dalam kesyirikan. Bagaimana menyelesaikan itu? Orang-orang yang tidak memahami relasi eksistensi antara Tuhan dan makhluk bingung. Karena keburu percaya kata Tuhan ketimbang Tuhannya. Sudah menggunakan kata Tuhan setiap saat, Allah dan lain sebagainya. Tapi dia memperlakukan kata ini sebagaimana kata yang dibentuk melalui memori dan imajinasinya. Sehingga Tuhan pun hanya kata. Tak berefek. Tak ada resonansinya, tak ada vibrasinya. Tak bergetar. Tak membuatnya takut. Karena just name. Hanya nama. Bahkan nama yang tidak ada fakta materialnya. Ia hanya doktrin yang dibentuk oleh orang. Dimasukkan dalam slot-slot pikiran. Di tengah pikiran-pikiran kita tentang segala sesuatu yang setiap kali berhubungan. Lalu kita masukkan kata Tuhan di dalamnya. Allah di dalamnya. Dan karena itu tak berefek dalam kehidupan kita. Nah, perlu kita memahami ketika kita kesulitan untuk memahami eksistensi Tuhan dengan kita. Tuhan maha mulia, kita maha hina. Tuhan maha sempurna, kita maha kurang. Tuhan maha tinggi, kita maha rendah. Tidak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'. Itu artinya kita tidak boleh memperlakukan Tuhan, memberinya atribut-atribut yang membuatnya bukan Tuhan dalam konsep kita. Bagaimana memahami itu? Disitulah kita memahami bahwa wujud, eksistensi, keberadaan ini satu. Tapi berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ada batas-batas. Dan setiap batasnya melahirkan intensitas yang berbeda-beda. Digambarkan oleh Allah dalam bentuk cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu narun nurun ala nur
Cahaya demi cahaya. Tuhan adalah satu-satunya cahaya. Tidak ada cahaya lain. Bukan cahaya matahari. Cahaya yang lebih besar dari matahari. Karena matahari adalah serpihan dari cahayanya. Cahaya ini berpendar melahirkan sinar-sinar, melahirkan cahaya-cahaya yang sebetulnya adalah cahaya itu sendiri. Dalam intensitas yang berbeda-beda, dengan ukuran yang berbeda-beda, sampai yang paling rendah. Nah, melalui gradasi cahaya itu kita melihat segala sesuatu hanya satu cahaya. Tapi level kita yang membuat kita berhubungan dengan cahaya pada tingkat-tingkatnya. Dari cahaya ke cahaya, dari cahaya ke cahaya. Nah, ketika kita memahami bahwa wujud itu satu, tak ada lagi dikotomi antara Tuhan dan makhluk secara eksistensial. Karena Tuhan dan makhluk sama-sama ada. Hukum wujud meliputi segala sesuatu yang ada. Bagaimana kita memahami oh Tuhan ada, kita juga ada. Ternyata pemahaman kita tentang Tuhan itu masih menegasikan Tuhan dan makhluk. Seolah-olah Tuhan ada, kita ada. Loh, kalau kamu ada, Tuhan ada, lalu bedanya apa? Dan karena selama ini memahami dirinya ada, Tuhan ada, ya Tuhan itu temannya untuk curhat, Tuhan itu diprotes, Tuhan itu diberi info kalau dia doa. Soalnya tidak update Tuhan. Tujuannya mau berdoa malah ngabari Tuhan, ngajari Tuhan. Aku perlu ini, perlu ini. Kau hanya perlu menunjukkan kehambaanmu. Jangan ngajari Tuhan. Itu karena mindset kita tentang wujud Tuhan yang bermasalah. Setelah kita memahami Allah dengan wujudnya, dengan gradasinya, dengan tingkatan dan level-levelnya, kita memahami Allah mengimanensikan dirinya, menghadirkan dirinya dalam makhluk. Allah wujudnya meliputi segala makhluk, sehingga setiap makhluk di dalamnya ada wujud Allah dengan intensitas yang berbeda-beda. Nah, pada level pertama, serpihan berkas semburan cahaya Allah muncul dalam bentuk cahaya yang pertama, cahaya kedua, cahaya ketiga, cahaya keempat, sehingga tidak ada lagi jarak antara Allah dengan kita, karena semuanya dilihat secara eksistensial. Beda dengan zatullah. Orang kadang chaos, bingung, confused antara wujud Allah dengan zatullah. Zatullah tidak berhubungan dengan kita karena itu tersimpan dalam wujudnya yang ghaibul ghuyub, tapi wujudnya meliputi segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu, rahmatnya meliputi segala sesuatu. Artinya itu adalah dimensi-dimensi wujudnya. Nah, dari situlah kita memahami bahwa penghubung Allah antara Allah dengan makhluknya haruslah memiliki hubungan, memiliki dimensi ketuhanan. Tanpa itu tidak akan bisa. Harus ada unsur ketuhanannya. Para rasul adalah manusia-manusia. Kita mematuhi mereka bukan sebagai manusia, karena tidak boleh punya kepatuhan kepada sesama manusia setara. Yang membuatnya kita patuh karena memiliki dimensi ketuhanan. Yang karena itu dia bukan membuat agama. Dia tidak sedang meracik ajaran. Dia adalah penghubung. Dia mediator. Dia adalah penyampai. Tanpa campur tangan dari dirinya sebagai manusia semata. Dan atas dasar itulah kita menyembah Allah melalui mereka. Kalau kita menyembah, bersyukur, itu semua akan kembali dalam hukum gradasinya, melewati cahaya-cahaya itu. Nah, cahaya-cahaya itu adalah Allah yang mengimanensi, Allah yang masuk dalam wujud setiap makhluknya dalam tingkatan-tingkatannya. Baru kita mematuhi mereka karena Allah. Mereka adalah penghubung kita dengan Allah. Ketika kita bisa memahami bahwa hukum Allah itu berlaku, ada dua macam hukum Allah. Hukum takwini. Hukum takwini, hukum kausalitas. Hukum kosmik. Hukum yang determinan. Tidak perlu setuju atau tidak setuju, dia akan terjadi. Ketika syarat-syaratnya sudah kumpul, maka terjadilah ya. Suka atau tidak suka. Anda suka atau tidak, Anda setuju atau tidak, akan berlaku. Ini disebut dengan hukum kemakhlukan. Semua makhluk berada dalam hukum ini. Ada satu hukum baru lain, hukum kehambaan. Di antara semua makhluk ini ada yang punya tugas double, namanya
tugas. Dia bukan hanya makhluk, tapi dia juga hamba. Dia diberi fasilitas awal untuk bisa menjalankan tugas kehambaannya, kehendak. Karena dia hewan. Dan yang kedua, akal. Mengapa akal? Untuk membatasi kehendaknya. Akallah yang melahirkan malu. Akallah yang melahirkan kesadaran untuk tidak melakukan segala sesuatu hanya karena kehendaknya. Hewan menyempurna karena memenuhi kehendaknya. Dia tidak terikat oleh malu. Dia tidak terikat oleh aturan-aturan. Jangan menghukum. Punishment and reward tidak berlaku buat yang kesempurnaannya hanya karena dia bertahan hidup dengan kehendaknya. Tapi manusia diberi akal untuk mengendalikan kehendaknya. Untuk mengenali baik dan buruk, patut dan tidak patut, sempurna dan tidak sempurna. Nah, dengan itulah hukum Allah berlaku, hukum tasyri'. Dan itu memerlukan keputusan kita, memerlukan kehendak kita, memerlukan ikhtiar kita untuk kita bisa melaksanakan. Disitulah manusia bisa melanggar. Manusia bisa tidak melakukannya bila akalnya diabaikan dan hanya kehendaknya yang dijadikan sebagai kompas dalam setiap tindakannya. Nah, Rasulullah memahami itu, bahwa agama ini seringkali dilihat sebagai ajaran semata. Memang agama itu kumpulan dari ajaran-ajaran how to. Bagaimana? Kita sudah tahu itu baik. Bagaimana caranya untuk menjadi baik? Ajaran agama. Akal sehat tidak bisa. Bagaimana menyempurna? Ajaran agama datang. Agama yang diajarkan. Agama yang disampaikan. Agama yang dipahami. Agama yang memerlukan akal, pikiran. Nah, dengan memahami bahwa ada ajaran yang harus disampaikan kepada manusia, agama tidak otomatis bisa mengubah orang. Undang-undang tidak akan bisa tanpa ada yang menerapkan. Al-Quran sudah ada, hukum-hukum sudah dipahami, tapi tidak semua orang mau melaksanakannya. Undang-undang negara pun begitu. Para legislator berdebat panjang lebar untuk membuat undang-undang, tapi ketika dibiarkan begitu saja, dia hanya kumpulan berkas-berkas. Dia perlu pemberlaku, perlu prototipe, perlu contoh, perlu penegak hukum. Disitulah konsep memerlukan orang. Konsep adalah apa? Orang adalah siapa yang menegakkan itu. Tanpa itu, seindah apapun hukum, sehebat apapun norma-norma, dia hanya kumpulan dari kata dan kata. Dia klausa-klausa yang begitu saja. Maka dari itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan segala cara, Nabi berdakwah tidak langsung berdakwah, tapi bagaimana dia hadirkan dirinya sebagai orang yang benar-benar sempurna, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Dia melakukan sebuah revolusi perilaku, budaya, sampai orang pun menerimanya. Orang ikut menggunakan hukum akal dasarnya, melawan kezaliman, memihak kebaikan yang bisa dipahami sebelum mengajarkan agama yang disampaikan. Tapi ketika dia menegaskan bahwa dia datang bukan untuk mengenalkan agama, bukan untuk mengajarkan semata, bahwa agama ini bukan hanya ajarannya, tapi yang lebih penting dari itu adalah fondasinya. Ajarannya sholat, puasa, zakat, itu ajarannya. Tapi dia datang bukan hanya untuk mengajarkan itu. Yang lebih penting adalah apa arti ajaran-ajaran bila tidak ada otoritas? Apa arti semua hukum, undang-undang, norma-norma, sistem bila tidak ada otoritas, tidak ada kewenangan? Tidak ada artinya. Seindah apapun. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa agama itu ada dua. Agama sebagai ajaran agama, dan itu yang banyak dipahami orang. Tapi yang lebih penting yang dibawa oleh Nabi adalah membangun fondasi agama. Apa fondasi agama? Konsep otoritas, kewenangan, agar tidak agama ini menjadi kotak saran setiap orang, agar agama kehilangan. Bayangkan kalau Anda bicara tentang sains. Sains itu tidak setiap orang ngomong. Anda punya ijazahnya,
Anda punya portofolionya, Anda punya karya-karyanya, silakan ngomong. Kalau enggak, dipanggilkan satpam, keluarkan. Begitu sakral sains. Sains ini sakral di dunia peradaban modern ini. Oh iya, orang sikut-sikutan untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu itu. Padahal sains itu ilmu binatang. Kenapa saya katakan ilmu binatang? Dia mengandalkan penginderaan. Lebih saintifik mana kita dengan tikus dalam penciuman? Kalau kita memerlukan teleskop, kalau objeknya terlalu jauh. Kita perlu mikroskop kalau objeknya terlalu kecil. Tidak berlaku buat hewan. Dia lebih saintifik, lebih akurat dalam mengidentifikasi subjek-subjek material. Lebih empiris dari para ilmuwan. Dan orang berebut untuk mendekati tingkat saintifikasi hewan, baru disebut ilmiah. Ilmuwan, saintis. Objeknya apa? Benda-benda. Ya, mudah. Tapi ketika kita berbicara tentang sesuatu yang lebih dari itu, orang tidak memahami. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan lebih luas dari itu. Maka dari itu, kalau kita memahami bahwa bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada manusia, sudah berjuang dengan segala macam caranya, orang sudah menerimanya, tapi ketika bilang sembahlah Tuhan, Allah, wa'budullah, ibadah kepada Allah. Ubudiyah itu artinya kepatuhan. Ekspresinya sholat, puasa, zakat, apapun itu adalah ekspresi, itu adalah metode, itu adalah pola. Tapi ubudiyah itu artinya meyakini bahwa dialah pemegang hak perintah dan larangan, tidak ada siapapun. Sehingga kepatuhan kepada sesama harus ada unsur rububiyah, harus ada unsur uluhiyah. Makanya la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan. Memang problem kata Tuhan, belum begitu memahami. La ilaha la ma'budah, ilah bermakna dengan wazan kitab, bermakna maktub. La ilah, tidak ada yang disembah. Sembah itu bukan gerakan. Sembah itu bahwa kamu adalah hamba. Hamba adalah patuh. Patuh itu ikut. Dan konsep kepatuhan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan aku, qul innama ana basyarun mithlukum yuha. Bedanya aku terkoneksi, aku menjadi mediator. Yang karena itu koneksikan dirimu. Kita semua mengkoneksikan diri kita kepada sang mediator. Kalau enggak, kita tidak terhubung dengan Allah. Kita terlalu dekil untuk berhubungan dengan Allah. Allah Maha Suci dalam level wujud yang tinggi. Dia berhubungan dengan cahaya di bawahnya dan begitulah seterusnya. Maka dari itu, kalau kita meyakini Allah, mau tidak mau kita harus meyakini ada mediator yang membawa nama Allah. Dan Rasulullah melakukan itu. Rasulullah melakukan itu untuk menegaskan bahwa agama bukan hanya sholat. Bahkan ketika fondasi ini tidak disampaikan, semua jalan-jalan sholat ini menjadi absurd. Itulah sebabnya, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Itu artinya fondasinya, otoritasnya, hukumnya sudah, normanya sudah. Tapi kalau tidak ada yang memiliki hak untuk menerapkannya, lalu apa artinya? Otoritas. Otoritas ini tidak lain adalah kepanjangan dari otoritasnya. Dan otoritas Nabi juga kan Allah. Maka dari itu orang Syiah jangan berhenti kalau kita mengikuti Ahlul Bait, mengikuti Ali. Ali yang kita peringati deklarasinya mengatakan ana abdun min abidi Muhammad. Mengapa? Karena kita semuanya kembali, kulluna Muhammad, awaluna Muhammad, awsatuna Muhammad, akhiruna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dan orang yang dipilih ini adalah orang yang setiap saat, hari demi hari, detik demi detik, menghirup semerbak wahyu, melihat kemilau risalah tanpa jeda,
Lu bayangkan sukses mendidik orang yang kadang ketemu di jalan, terus orang-orang yang jarang ketemu itu selo di pinggir jalan atau ketemu di masjid, besok dia bisa menggantikan otoritas Nabi. Tidak ada klausanya. Ilmu manajemen pun tidak mendukung. Intensitas hubungan, kedekatan hari demi hari, pengkaderan dilakukan, edukasi secara intensif dilakukan, otomatis akan melahirkan produk yang sama. Baru dia menjadi miniatur sebuah umat. Ketika keluarganya tidak menjadi fokusnya, lalu dia sibuk dengan orang lain, orang akan melihat, loh kok bisa orang yang di luarnya? Loh, setiap hari apa yang dilakukan? Bagaimana dia mempersiapkan orang? Kedekatan itu mempersiapkan diri dari sesuatu yang mengantisipasi masa depan. Sayyid Muhammad Baqir Sadr rahmatullahi alaih, salah satu pemikir kaliber dunia, dia memberikan dalam sebuah kitab kecil, buku kecil namanya Bahthun Haulal Wilayah. Kira-kira Nabi itu kan mulia, semua orang sudah sepakat, umat Islam, Masya Allah, dengan berbagai macam cara. Meskipun konsep kenabiannya berbeda-beda, tapi secara umum semuanya menganggap Nabi itu khairul rusuli dan seterusnya. Oke. Tapi bagaimana sikap dia terhadap masa depan dakwah setelah wafatnya? Ada beberapa opsi, minimal 2 opsi, pasif atau proaktif. Hanya 2 kan? Secara logik gitu. Dia diam atau dia melakukan sesuatu. Kalau diam, tidak mungkin rasanya. Mana mungkin Nabi dengan susah payah tiba-tiba, wes sakarpe siapa yang mau? Nggak mungkin. Orang berakal, apalagi bijak, apalagi super bijak, tidak akan melakukan itu. Oke, berarti proaktif. Dia akan memikirkan proyeksi masa depan, kelanjutan dakwahnya. Pastilah. Nah, proaktif ini berarti apa? Ada 2 lagi opsinya. Opsi pertamanya, orang-orang yang kadang ketemu, tidak ketemu ini diserai fadl urusan. Tiada analisa sosiologis sebenarnya. Atau orang diserahkan pada orang sejak kecil ditempa, dididik, dipersiapkan sebagai kadernya. Kenapa menyerahkan? Loh, kan masyarakatnya kan demokrasi dan lain sebagainya. Kita lihat secara sosiologis bagaimana terjadi. Nabi berdakwah lalu dikucilkan di Mekah. Sampai akhirnya Nabi mengungsi, berpindah, berhijrah ke Madinah. Di Madinah ketemu sama siapa? Sebagian orang-orang yang menyambutnya, tapi sebagian orang yang oportunis, yang itulah suka melakukan intrik, bekerja sama dengan Bani Quraidah dan sebagainya. Oke, lalu di Mekah makin kuat, dan akhirnya mereka menjadi sebuah blok sampai melakukan perlawanan terhadap Nabi dalam sebuah pertempuran yang melibatkan semua aliansi. Ya, perang Ahzab, sampai akhirnya Nabi berusaha untuk memperkuat. Nah, sambil memperkuat itu Nabi mempersiapkan satu. Mengapa? Lu baru mereka ini pindah dari agama, baru aja makan pesta bangkai, baru goro anaknya sendiri, terus langsung sempurna. Nggak realistis. Masih masuk rumah orang dari pintu belakang. Hei, kalau ke rumah orang itu jangan lewat pintu belakang. Ada ayatnya, ini bukan hadis. Kalau ke rumah Nabi itu jangan enak-enakan gitu. Habis duduk, habis makan, ini bukan warteg, bukan kafe minta shisha terus duduk. Kalau habis duduk di rumah Nabi, jangan enak-enakan ngomong, keluar. Nabi punya privasi. Ini bukan yang ngurusi makan itu orang, keluar. Wala yastanisu li hadis. Enak-enakan habis makan minta teh nak minta sisa. Masih ada perilaku itu. Nabi berkhutbah masih ditinggalkan. Nggak akan bisa secara sosiologis kemudian diserai untuk mengurusi agama. Suatu saat bisa ya, tapi semuanya by proses. Tidak bisa simsalabim. Kalau tidak mengikuti proses kasualitasnya gagal. Makanya saya katakan bahwa Nabi itu adalah Nabi yang paling hemat mukjizat. Berkali-kali saya katakan. Kalau Nabi-Nabi dulu tidak omes. Sudah ini terakhir telepon 911 malaikat sudah selesai. Kalau Nabi tidak,
Semuanya by proses. Ya Nabi, saya mau tawarkan ini tak walik. No. Semuanya by proses. Nggak bisa terus panggil malaikat terus dirapikno sudah. Semuanya by proses. Nah, termasuk proses edukasi masyarakat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak mau. Nabi pun tidak bisa. Kau tidak akan bisa mengubah. Walakin Allah yahdi man yasha. Nabi datang bukan untuk menghipnotis orang kemudian orang tanpa sadar taat, nggak bisa. Semuanya adalah keputusan. Baik dan buruk orang itu adalah keputusannya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Masing-masing punya berkasnya sendiri. Nggak ada dukcapil, nggak ada kakah di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Jadi secara sosiologis tidak mungkin. Apalagi ditambah setelah waktu Makkah DPO residivis terus masuk, terus kumpul, terus diserahkan kepada mereka agama ini. Yang paling efektif dan itu bijak adalah mempersiapkan duplikat, mempersiapkan super kader yang memiliki kemampuan untuk menjadi penerusnya. Dan itulah yang mesti dilakukan. Dan Nabi telah melakukannya. Telah menegaskan. Kalau kita lihat hadis-hadis yang memuji Nabi, kita memahaminya memuji Ali bin Abi Thalib, itu bukan pujian. Ali tidak perlu pujian, Nabi juga tidak perlu muji. Kalau pujian itu artinya motivasi, itu buat orang yang tidak percaya diri perlu dimotivasi. Nabi, Imam Ali, dua-duanya tidak memerlukan, yang ini tidak perlu muji, itu hanya penegasan, itu edukasi kepada masyarakat untuk memahami bahwa aku telah mempersiapkan orang ini dengan berbagai macam Ali, ana wa ali kahatain, aqdhakum Ali babu majlisul ilm, macam-macam itu semuanya bukan untuk dikeplok-keploki saja, untuk dipuji-puji. No. Bukan pujian-pujian. Itu semuanya mengatakan bahwa ini saya persiapkan. Kau mencari aku dari sini. Pintunya, aksesnya, semuanya ditegaskan itu. Dan lebih lagi ketika Hajjatul Wada. Dari semua ucapan-ucapan Nabi itu masih mungkin bisa ditafsirkan indikator-indikator. Pada akhirnya dideklarasikan. Karena itu urusan Allah. Dan ini bukan urusan Ali. Ini urusan Nabi. Kalau Nabi tidak mempersiapkannya, gagal agama ini. Jadi Ghadir bukan soal Ali, tapi soal Nabi. Kalau dia tidak mempersiapkan, apa jadinya agama? Memang tidak terlaksana. Dan kita tidak sedang berusaha untuk menggali fosil-fosil sejarah masa lalu. Ia tidak terlaksana secara historis, secara material, tapi terlaksana sebagai spirit ideologis yang terus menggelegar, yang terus hidup, sehingga tidak gagal agama ini. Terbentuk sebuah kesadaran dari generasi ke generasi dengan berbagai macam gangguan. Ketika Nabi mengangkat faman kuntu maulah fahadha aliyun maulah Allahumma wali man walah wa adi man ada, mungkin hilang dalam beberapa saat ketika Nabi wafat. Tapi kebenaran ini punya caranya sendiri untuk muncul. Terbentuklah sebuah kesadaran, dan akhirnya kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas itu. Agama mungkin tidak dihadirkan dalam bentuk sebuah sistem, karena agama tidak lagi dihadirkan dalam bentuk otoritas yang diharapkan, tapi muncul dalam sebuah kesadaran dalam dada para pengikut yang terus mengingatnya, terus merayakannya, terus menghidupkan Idul Qadir, peristiwa Qadir Khum, di mana setiap orang dari semua arah, dan Nabi di dalam haji terakhirnya menegaskan bahwa agama ini tidak gagal. Allah, urusannya Allah agama ini. Ini bukan urusan mazhab, bukan urusan Syiah, tapi urusan agama. Karena itu kita menerima agama ini. Agama ini diterima karena yang semestinya, bukan karena yang terjadi. Loh, kalau yang terjadi agak malas kita lihat agama ini. Tapi karena sesuatu yang mestinya terjadi, sesuatu yang menjadi harapan. Kalau lihat faktanya,
Orang akan eksodus dari agama ini. Melihat ini agama, perilaku, melihat agamawan, melihat terlalu rumit. Mengapa kita mempertahankan agama ini? Dengan contoh-contoh fakta-fakta ironik kita tetap mempertahankannya. Karena kita termasuk orang yang mengingat Idul Qadir, mengingat peristiwa Ghadir Khum, bahwa agama ini akan lestari, berada dalam altar kesucian, manifestasi Allah dari Muhammad ke Amirul Mukminin kepada para imam dan imam, dan semuanya adalah manifestasi dari Allah, tak terpisah. Atas dasar itu kita meyakini bahwa suatu saat kebenaran akan muncul, dia akan menemukan. Dan atas dasar itu pula kita semuanya berharap bahwa semoga kebenaran yang terpatri dalam diri kita tidak hanya menjadi ritual, tidak hanya menjadi klaim, tidak hanya menjadi narasi, tapi dihidupkan dalam bentuk kepatuhan. Kepatuhan bukan kepada Imam Ali. Kita juga gembel-gembel terlalu luas. Hukum gradasi. Kalau kita masuk sebuah perusahaan, Anda office boy. Iya, office boy. Saya mau patuh kepada siapa? Direktur utama. Iya, enggak tahu diri. Anda harus patuh kepada supervisor office boy. Nah, kita ini adalah office boy yang harus patuh dalam gradasinya, dalam hierarkinya, dengan pertanggungjawaban rasional, bukan kepada siapa tapi kepada apa, kepada sistem. Makanya kita meyakini imamah baru imam, meyakini nubuwah baru nabi. Karena apa? Sistem kepatuhan. Ini bukan urusan like and dislike, enak ndak enak. Saya perlu kerja dong, saya mau makan. Emangnya kita makan lompot apa? Saya perlu enaknya. Loh, hanya kamu yang perlu. Ajaran ini yang punya resiko. Enggak, saya enggak ikut. Ajaran ini hanya buat yang mau resiko. Enggak enak. Oh ya enggak enak. Karbala itu isinya satu kalimat dong. Pintunya. Risiko. Kecuali kalau sebagai film kita tonton. Setelah itu wassalam. Tapi kalau dia resiko, semua harus ambil bagian. Mau tidak mau, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Disitulah mana wilayah. Itulah arti kepatuhan. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang konsisten untuk mengikuti wilayah itu Ahlul Bait. Sekali lagi mohon maaf dan selamat merayakan Idul Qadir, dan semoga semangat Idul Qadir muncul dalam sebuah spirit baru untuk mulai memperbaiki diri, apalagi atribut yang kita bawa sebagai pengikut Ahlul Bait, sebagai orang-orang yang beriman kepada wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Mohon maaf kepada semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.